lulus UKM nih, ya. Iya. Ini coba dibuka kuncinya Mbak Eka sebelum saya bahas karena nggak ada yang mau membahasnya. Kita sama-sama buka dulu kuncinya. Iya, betul ya. Jawabannya C, berjamaah betul, yaitu demokratis. Ya, Bapak Ibu yang hadir sekitar 11 orang malam ini betul semua ya, demokratis. Kata kuncinya apa? Kalau gaya-gaya kepemimpinan itu kita bahas dulu yang otoriter. Ini yang paling sering juga soalnya choice yang sering keluar Bapak Ibu, adik-adik serta malam ini, yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Kita baca lagi, kita ingat lagi. Otoriter itu apa? Kata kuncinya yaitu memusatkan segala keputusan dan kebijakan itu diambil oleh diri pemimpin itu sendiri. Kalau kata kuncinya yaitu memusatkan segala keputusan kebijakan diambil oleh manajer itu nanti, atau maksud dirinya sendiri itu siapa yang mengambil keputusan itu, mau kasusnya seperti apapun nanti di soal UKOM, ya, kalau dia ada memusatkan keputusan itu lebih banyak ke seorang manajernya, yaitu pilih choice-nya nanti otoriter. Kalau kepemimpinannya demokratis adalah gaya yang memungkinkan stafnya bekerja untuk meningkatkan kapasitasnya. Kepemimpinan karismatik ini adalah mampu menarik orang terpesona dengan cara berbicaranya, membangkitkan semangat, itu ciri khas kalau karismatik. Kalau laser fire itu minggu kemarin yang kita bahas di bulan Agustus, kalau Bapak Ibu peserta malam ini ada ikut dengan saya yang minggu yang dulu, itu soalnya yang choice-nya jawabannya lies fair, yaitu memberikan kesempatan penuh kepada perawatnya untuk ya melakukan apapun tanpa dukungan arahan ataupun pengawasan yang maksimal dari manajer. Itu jawabannya soal yang minggu kemarin kita bahas, yaitu gaya kepemimpinan lies fair. Jadi betul malam ini Mbak Eka, 11 peserta kita jawabnya demokratis. Jadi alhamdulillah ya, tidak terkecoh lagi. Gaya-gaya kepemimpinan tuh ada sekitar 6 soal dengan gaya kepemimpinan itu Bapak Ibu tolong pahami dari yang kita bahas minggu yang dulu sama yang hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas penjelasannya di soal nomor 1, soal pembuka, soal pemanasan. Yang alhamdulillah nih teman-teman semua, kakak-kakak semua, ibu bapak semua menjawab betul jawaban yang paling tepat yang C, demokratis. Oke, gimana, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup ya karena semua menjawab dengan betul. Berarti sudah paham untuk soal nomor 1. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Gimana? Lanjut ya. Coba komen di kolom chat dulu, lanjut gitu. Silahkan. Oke, Lanjut. lanjut. Oke. Siap. Saya izin lanjut ke soal nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, dan 1. Baik, silakan dijawab. Untuk soal nomor 2, kira-kira jawabannya yang option yang mana? Dan semoga saja di soal nomor 2 ini ada teman-teman yang mau membantu menjelaskan mengapa menjawab option tersebut. Silakan dijawab. Oke, ada yang ingin menjelaskan? Oke, jawabannya sama seperti soal nomor 1, jawabannya C. Dan hampir semua juga menjawab C. Apakah ada jawaban lain selain C? Atau ada yang ingin memberikan alasan? Mau dong coba dibantu satu orang. Mungkin dari Kak April, silakan.
Mengapa menjawab option C? Silakan. Atau Kak Nelly? Silahkan, atau saking sudah pastinya nih jawabannya C, jadi mau langsung aja kemudian atau gimana nih? Mungkin langsung saja Ibu, silahkan. Langsung. Coba dibuka Mbak Eka, kuncinya Oke. betul nggak? Ya, jawabannya C. Oke. Metode tim ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik peserta malam ini udah mulai terarah kita ya. Alhamdulillah minggu kemarin soal kita jawabannya metode kasus karena kata kuncinya asuhan keperawatan yang diberikan itu di ruangan isolasi, di ruangan ICU ya. Itu berdasarkan kasus. Kalau metode tim, metode penugasan yang digunakan yaitu metode tim merupakan metode pemberian asuhan seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan yang mana melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Ini biasanya menurut Douglas tahun 92 ya, metode keperawatan ini dikembangkan menjadi bentuknya primer. Semakin tingginya tingkat pendidikan seorang perawat profesional ke depannya akan ada pengembangan dari metode tim ini diharapkan ke depannya. Tapi rata-rata di Indonesia asuhan keperawatan rata-rata di rumah sakit, terutama juga di daerah saya ya, ini masih kita banyak menggunakan metode tim. Tujuan metode tim ini pasti Bapak Ibu udah menjawabnya betul, pasti udah tahu sumbernya. Mbak Eka minta ya, ini udah ada sumbernya untuk baca-baca lagi referensinya, diulang-ulang lagi ya Bapak Ibu, karena metode dalam penugasan itu bukan cuma jawabannya kasus. Ada kasus, ada metode tim, ada fungsional, ada metode modular, ada campuran antara modular dan tim. Nah, nanti mudah-mudahan 5 jenis metode itu mau diputar-putar gimana pun bentuk soalnya, asal Bapak Ibu paham membedakan kalau metode kasus berarti perawatnya memberikan asuhan berdasarkan kasus tertentu, seperti di ruang isolasi, di ruangan penyakit menular, di ruangan ICU. Kalau ada kata-katanya kasus, berarti itu jawabannya choice-nya cari kasus. Kalau metode tim, kata kunci yang kita bahas hari ini, perawatnya bekerja berdasarkan tim, ada beberapa orang dalam satu tim. Kalau ada kata-kata itu, jangan dihabiskan waktu membaca soal yang panjang. Jadi trik membaca soal, kata kuncinya dicari dulu. Ya, kemudian kalau metode fungsional itu beda lagi dengan metode kasus. Kadang terjebak Bapak Ibu menjawab antara metode kasus dengan fungsional. Kalau metode fungsional, kata kuncinya Bapak Ibu cari di sana perawat memberi asuhannya berdasarkan fungsinya. Contoh, perawat diberi tugas oleh manajernya bagian infus, pemasangan infus, atau perawatan luka bakar, atau dia khusus melakukan injeksi, itu berdasarkan fungsi. Jadi itu kata kunci yang perlu Bapak Ibu ingat nanti di saat ujian. Mungkin bisa dipahami? Bagaimana teman-teman, kakak-kakak semua bisa dipahami? Berarti kita harus cari kata kuncinya dulu ya Bu ya, harus Betul. jeli dengan kata kuncinya, harus teliti sama kata kuncinya agar bisa menjawab dengan tepat dan cepat ya Bu ya. Satu Oke. lagi ya udah tepat Bapak Ibunya masuk bimbel karena dengan semakin banyaknya membahas soal, ya mungkin bahasa soalnya berubah, tapi kalau semakin sering dibahas, oh ini nih, ini jawaban Iya. ini gitu. Iya. Sangat membantu memang. Oke. Jadi familiar sama soal-soal UKOM ya Bu ya? Betul. 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 Oke, baik. Gimana, ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2? Alhamdulillah nih semuanya menjawab benar. Dari soal nomor Bisa. 1 sama nomor 2 jawabannya C semua nih Bu. Berarti udah Ya. siap ikut UKOM. Udahan aja Ya, kali Bu udah ya. Kita siap nih bulan ngobrol-ngobrol aja depan. Bu ya. Bulan depan ya. Kalau di Iya. Bengkulu tanggal 23, 24 ini udah TO kan. Nggak tahu di sana ya. Oke. Dari kalau di sini kakak-kakaknya kira-kira UKOM tanggal berapa, Kak? Sama ya, kalau nggak salah kemarin ada yang bilang tanggal 23 juga bulan depan. Sama, kayaknya sama. Oke, baik. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Waktunya masih sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, silahkan.
Nah, baik waktunya. Sebentar lagi saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor nomor berapa tadi? 3. Silahkan. Iya, nomor 3. Oke, ada 3 option nih Bu yang dipilih. Ada E, B, Iya. dan A. A, B, E. Oke, gimana? Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan? Karines nih, ada Karines. Gimana? Dari Karines Ada Kak menjawab Rines malam A. ini ya. Iya, betul. Karines menjawab A. Abu. Kira-kira ada yang Kak, ingin disampaikan? Silahkan. Kak Rines biasanya Mbak Eka pakar etik nih, bagi-bagi sama temen yang lain ya, trik menghafalnya Kak Rines ya. Iya. Coba gimana Karines? Saya coba menjawab ya Bu. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Seorang pasien yang berprofesi sebagai guru olahraga datang ke poliklinik rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pasien tersebut berisiko mengalami masalah jantung jika melakukan aktivitas berat. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien agar mengurangi aktivitas fisik pekerjaannya selama masa kontrol dan rehabilitasi yang dianjurkan oleh dokter. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Saya pilih beneficient, berbuat baik karena perawat tersebut memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien tersebut. Kalau kita bikin parasitis, sepertinya kurang tepat ataupun fidelity, sedangkan confidentiality ini kan kerahasiaan nggak tepat juga. Kalau accountability ini adalah merupakan suatu pertanggungjawaban ataupun keadaan yang diminta dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya yang lebih tepatnya adalah beneficence gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Karines. Kak Oke, April menjawabnya. Ganti jawaban makasih Kak Kak April. Rines. Oke, baik. Kak Ada April yang lain? ganti jawaban. Kenapa Iya. diganti Kak April? Ganti Bu, karena tadi salah ngetik Bu. Sebetulnya mau pilih Oh, beneficient. Tak karena pakai HP terpicit. Itu Bu, oke. Bu. Oke, baik. Harusnya tadi udah betul ya Pak April ya. Oke, baik. Oke, silakan dibuka kuncinya Mbak Eka, bantu saya. Iya. Kayaknya betul deh. Ya. Oke, soal-soal ini juga UKOM kemarin kayaknya keluar ya. Benefit yaitu berbuat baik. Berbuat baik kata kuncinya betul yang Kak Ines di pertemuan-pertemuan sebelumnya di periode Juni, Juli, Agus saya diminta setiap masuk kata tim pokoknya bahas soal etik. Nah, ini bulan kemarin yang baru selesai UKOM kata anak-anak peserta didik saya berbuat baik atau beneficent ini memang keluar bentuk soal ini, yaitu artinya inti kata kuncinya seorang perawat itu dia lebih banyak mementingkan kepentingan atau kebutuhan pasiennya. Salah satu di sini pasiennya kan ada masalah jantung. Nah, dia tidak bisa olahraga berat. Sehingga perawat ini melakukan betul kata Kak Rines, melakukan pendidikan kesehatan. Berarti tujuannya ia membuat kebaikan untuk kesehatan si kliennya. Ini dari buku Gilis, Nursing Management, kemudian Nur Salam di mata kuliah manajemen keperawatan dan profesional, kemudian bisa juga Bapak Ibu buka buku etik moral ya, itu juga konsep moral ya, itu banyak buku-buku yang membahas tentang prinsip-prinsip etik. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi saran saya ke Bapak Ibu, adik-adik peserta bimbel, kalau kita sudah menentukan pilihan ya, ini biasa sering kita bingung ya, sudah mengklik jawabannya namanya A. Sudah jangan kita fokus lagi untuk mengubah itu. Karena sering terjadi kita sudah menjawab kemudian kita ubah lagi, ternyata kita terjebak. Karena kalau yang sudah terbiasa membahas soal, terutama ikut bimbel, itu kayak Kak Rinas tadi ya yang udah berapa kali ketemu saya. Itu langsung aja biasanya membaca bentuk soal, itu di memori kita tuh biasanya kayak kita nonton sesuatu ya. Oh udah, ini apa nih gitu. Karena Bapak Ibu kan udah terbiasa nih bahas. Jadi Kak April atau Pak April atau adek ya, nggak tahu nih umurnya berapa, yang jelas pasti di bawah saya nih. Saya 46, berarti ini di bawah saya semua. Nah, nanti kalau sudah memorinya mengatakan A, ya udah
aja gitu. Karena kan kita udah terbiasa baca-baca bentuk soal. Karena sering terjadi kayak gitu Mbak Eka. Anak-anak peserta didik saya ngomong gitu, Bu, kami tuh udah jawab. Karena ragu, ya kami Ganti. hapus. Ternyata pas kami bahas lagi di kampus, lah Bu, kami Betul. rata-rata jawabnya gitu. Waktu TO nih kejadian. Nah, makanya jangan. Kalau kita sudah sering bimbel, biasanya di memori kita tuh udah keluar itu jawaban-jawabannya itu Bapak Ibu. Yakin aja ya, yakin aja. Oke. Bismillah, tapi yakinnya harus belajar Bapak Ibu. Iya, Kalau nggak betul. bimbel ya nggak bisa ya. Tanpa belajar tiba-tiba kita bisa gitu. Yang penting kita sharing-sharing, Mm-mm. berbagi ilmu sama tim-tim Mbak Eka nih udah luar biasa. Oke, Bapak Amin. Ibu bisa ya melanjutkan ya. Kayaknya udah 3 soal, yang ketiga terjebak. Oke. Tapi banyak juga yang jawab A, ada yang B, ada yang E tadi. Nggak apa-apa, yang ketiga terjebak. Mudah-mudahan yang 1, 2 sudah betul, yang ketiga terjebak, yang 4 lagi Mbak Eka. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Oke, kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, silahkan. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk dari Kak April menjawab E, Kak Rines menjawab D. Ada lagi? Silahkan. Mungkin dengan jawaban yang sama-sama Kak April atau Kak Rines, atau ada jawaban sendiri, silahkan. Atau ada yang ingin memberikan alasannya mengapa menjawab option tersebut? Boleh. Silahkan yang lain. Ayo, teman-teman, silahkan dijawab. Kak, Ya, silakan. Kak April. keluarga pasien mencret, Bel memanggil perawat. Mm-mm. Karena pasien terjatuh di kamar mandi, perawat segera datang ke tempat kejadian. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Hmm, Saya Kak coba menjawab. baik. Setelah kita bantu dia, baru kita berikan pendidikan kesehatan Pak, Kak, tentang Mm-mm. pencegahan pasien jatuh. Oke. Untuk mencegah jangan terjadi lagi sekali lagi begitu, itu Kak, tindakan kalau perawat ya Kak, maksud Oke. saya. Oke. Terima kasih Kak. Baik. Sama-sama, terima kasih juga Kak April. Berarti Kak April menjawab E. Oke, ada jawaban lain selain yang tadi dijelaskan sama Kak April? Silahkan. Jika tidak, kita langsung ke Bu Dian. Silahkan Bu Dian diberikan tanggapan. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih Bu? Silahkan. Tadi ada beberapa choice ya Mbak Eka. Coba kunci jawabannya dibuka dulu bantu Baik. saya Mbak Eka, karena ada 3 choice kalau nggak salah tadi jawabannya berbeda. Ya, ini dia. Nah, ini kita sedikit terjebak karena di sana prinsip yang keluar di soal ini, bila terjadi kejadian pasien jatuh, maka sebagai langkah awal perawat yang perlu melakukan itu pengkajian pasien dulu di tempat kejadian, karena dia jatuhnya di kamar mandi kata kuncinya, dan perawatnya lagi di sana melihat setelah pasiennya jatuh, perawat ke sana. Berarti sebelum kita melakukan pilihan yang lain, apa tugas perawat? Ingat yang pertama, dalam memberikan asuhan,
apapun yang kita temukan ke klien kita, apalagi ini pasien safety ya, buka lagi konsep pasien safety. Langkah pertama di saat ada kejadian pada pasien, kita yang pertama melakukan pengkajian pasien. Kenapa kita lakukan pengkajian? Karena dari pengkajian Bapak Ibu akan tahu ini kondisi pasien mau diapakan. Kalau dia ada gangguan di jalan napas, berarti kita akan konsep KGD ya, gawat darurat ya. Kalau dia ada luka, berarti dia ke konsep KMB larinya nanti. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau nanti keluar manajemen pasien safety, langkah yang pertama kalau setelah kita melihat kejadian ke pasien, yang kita lakukan jawabannya di A, melakukan pengkajian dulu ke pasien. Jangan dulu kita melakukan yang lain-lain, mau penyuluhan, mau melaporkan ke manajer kita. Keburu nanti kita sudah telat sedikit aja melakukan pengajian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke pasien kita, karena dia jatuhnya nih salah satu di kamar mandi, tempat yang sangat-sangat berbahaya sekali. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ke Pak April yang sudah berargumen. Ya, pasti banyak terkecoh menjawabnya memang Pak April. Kenapa? Karena pendidikan yang diingat tuh pendidikan kesehatan. Betul. Disuruh soal choice UKOM, rata-rata Bapak Ibu choice-nya tuh betul semua. Disinilah kita dituntut kejelian kita mengambil kata kunci dari setiap soal. Hati-hati. 5 choice itu betul semua untuk pencegahan pasien safety. Standar pasien safety 5-5 itu masuk. Tapi pertanyaannya apa langkah yang dilakukan? Pertama, yaitu pengkajian. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Oke, baik. Terima Ya. kasih, Budian. Ini pasien safety, Bapak Ibu, tolong dibuka lagi karena saya sebelum-sebelumnya belum pernah membahas dan saya sedikit dapat bocoran yang baru ini, yang baru selesai TO dan yang lulus. Dia minta pasien safety, Bu, katanya. Pasien safety ini banyak sekali, Mbak Eka. Mudah-mudahan di tanggal 16 besok saya akan buatkan lagi bentuk soal yang menjurus ke pasien safety. Karena pasien safety ini masuk ke mutu, manajemen keperawatan. Melihat mutu pelayanan itu, salah satu kita mencegah pasien jatuh. Karena itu resikonya ya kelalaian dari kita perawat. Salah satu kelalaian itu pasien jatuh di ruangan rumah sakit. Ya, ini mungkin masukan juga untuk saya. Kedepannya kita akan tambah lagi soal-soal tentang pasien safety. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Budian, untuk penjelasannya mengenai soal nomor 4. Berarti jawaban yang paling tepat yang A nih, teman-teman. 5-5-nya jawabannya tepat, tapi kita mencari jawaban yang paling tepat, dan yang paling tepat itu yang A, melakukan pengkajian pasien. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan, sudah paham ya? Atau ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk soal nomor 4 sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Waktunya masih sama 1 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab. Untuk soal nomor 5, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Oke, dari Kak Willy menjawab A, Kak Dede juga menjawab A, Kak Siti menjawab A, Kak Ajeng juga menjawab A. Kira-kira ada jawaban lain kah selain A? Atau ada yang ingin memberikan alasan? Silahkan, mungkin dari Kak Ajeng atau dari Kak Siti. Silahkan. Yang lainnya? Ada jawaban lain atau ada yang ingin menjelaskan? Silahkan sebelum kita lanjut ke Budian.
Silahkan. Oke, Kak Nelly juga menjawab A. Oke, kayaknya langsung saja ke Budian. Silahkan, Budian, untuk soal nomor 5, Kayaknya kira-kira jawabannya yang mana nih? ya, coba kuncinya. Kayaknya Iya, betul-betul udah betul. siap nih Bapak Ibunya ya untuk menuju Betul. Oktober ya. Membangunkan pasien. Ingat, prinsip di sini yaitu pemberian antibiotik. Kata kuncinya di situ pemberian antibiotik. Harus tepat waktu, tidak boleh terlalu awal atau terlambat karena ini konsep antibiotik. Pasti Bapak Ibu sudah sangat paham, apalagi yang sudah terbiasa bekerja di rumah sakit, antibiotik harus tepat waktu, tidak boleh terlalu awal, tidak boleh lambat. Selain itu, perawat perlu mengidentifikasi pasien minimal 2 aspek, yaitu nama, nomor rekam medik, atau nama pasien dan tanggal lahir. Strateginya, peserta ujian perlu memahami prinsip benar dalam pemberian obat dan ketepatannya identifikasi pasien saat melakukan tindakan. Ini juga soal kata adik-adik yang kemarin ikut, identifikasi pasien keluar bunda katanya, terutama dalam pemberian obat. Alhamdulillah Mbak Eka ya, Bapak Ibunya malam ini 1 soal yang baru terkecoh dari 5 soal. 4 sudah betul. Alhamdulillah. Oke, baik. Cuma sedikit saya tambahkan, prinsip pemberian obat, terutama identifikasi pasien, itu banyak juga choice yang disiapkan nanti. Jawabannya identifikasi pasien, kemudian tepat waktu, tepat dosis. Nah, tolong diingat-ingat lagi kata-kata kunci dari soal-soal tersebut ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah terbiasa bekerja di lahan atau di rumah sakit, kayaknya peserta malam ini udah biasa ya terpapar dengan prinsip benar dalam pemberian obat. Selamat ya Bapak Ibu, sudah 4 soal dari 5 soal terjawab, itu udah luar biasa. Ya, mudah-mudahan kompeten 100%. Amin. Oke, gimana nih dari teman-teman semua? Selamat nih untuk soal nomor 5. Benar berjamaah. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Atau kita lanjut ke soal, ya? Bukannya perawat tapi pasien. Saya kemarin di bedah operasi. Saya ketiduran pas harus dimasukin antibiotik, dibangunin sama perawat ya. Obat. Iya itu dibangunkan sama perawat. Oke. Saya pasien ya. Jadi Kak Siti pasiennya terus dibangunkan sama perawatnya gitu kemarin. Iya, kemarin yang bulan kemarin saya dioperasi. Oh, gitu. Jadi pernah jadi pasien ya Mbak ya? Walaupun Iya, pasien ya, kanker. betul. Kadang kesannya kita tuh membangunkan pasien itu kesannya tegaan ya, pasien tidur kok dibangunkan. Tapi padahal itu prinsip benar kita dalam pemberian obat antibiotik, ya kita harus membangunkan walaupun pemberian itu jam 24.00 atau jam 1 malam. Nah, dulu saya sebelum menerima pendidikan perawat, saya Mbak Eka ya, Bapak Ibu ya, ngomongin saya waktu jadi pasien kejam banget nih perawat. Kita enak-enak tidur jam 2 malam dibangunkan. Betul Bapak Ibu, saya dulu sempat ngomong gitu di hati saya waktu itu saya belum di pendidikan. Kok tega ya orang enak-enak diinfus malam-malam masukkan antibiotik lewat infus, tapi kan tetap sakit. Ada jenis obat yang mengandung minyak atau obat-obat tertentu walaupun masuknya lewat infus, kita terjerit-jerit hari ngomongnya perawatnya kejam. Nah, ternyata setelah kita belajar tahu prinsipnya antibiotik ya harus kita bangunkan pasiennya kalau jam 2 malam. Iya, kalau nggak dibangunkan nanti yang ada kaget ya Bu ya, karena kan kalau suntik antibiotik itu sakit perih-perih panas gitu. Iya betul Mbak Eka, memang kita bangunkan, nggak boleh kita memberikan obat dan pasien tidur. Kalau dia nanti ada reaksi obatnya nyeri, ya kan tengah malam menjerit pasiennya, kita juga melanggar etik loh, soal etik yang kena nanti. Iya betul, karena juga kebetulan saya punya pengalaman juga Bu kayak begitu, cuman waktu itu mungkin karena kondisi saya udah lemes banget, cuman dibangunkan perawatnya ngeliat saya melek langsung dimasukkan, tapi saya merasa sakit tapi nggak bisa ada respon apa-apa karena mungkin saking lemesnya kali ya. Cuman tujuannya dibangunkan itu biar nggak kaget kali Bu ya.
Iya, reaksi dari Oke, obat kan tergantung dari yang menerima badan atau betul. ambang nyeri seseorang kan berbeda-beda. Heeh. Yang Iya, sensitif dengan nyeri, ada sedikit obat masuk aja dia sudah meringis, menjerit, iya. menangis. Heeh. Ada juga yang sensasi nyeri pasien itu ambangnya tuh udah terbiasa aja dengan nyeri, mau disayat, mau diapakan, mengambil darah, responnya santai. Kan beda-beda respon pasien. Iya, saya Saya jadi ke-recall sama sakitnya disuntik antibiotik ini. Saya aja Bapak Ibu perawat ya, tapi saya paling takut disuntik atau diinfus. Kalau bisa saya biar makan obat banyak-banyak dibanding saya disuntik. Karena Oke. perawat rata-rata juga takut, apalagi waktu ada wajib vaksin kemarin. Waduh, kalau nggak kepaksa nih nggak mau banget. Iya, Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya, Oke. jadi sharing kita ya, nggak Oke, apa-apa. baik, gak Daripada apa-apa. sibuk lihat soal nanti bosan nengok Mbak Eka sama Mbak Dian nanti teman-temannya. Aduh, Bu Dian, ingat lagi soal manajemen Bu Dian. Oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 6. Jadi panjang nih soal nomor 5-nya sharing, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab untuk soal nomor 6-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Oke, silahkan. Ayo kakak-kakak, bunda-bunda, bapak-bapak semua. Karena waktunya tadi 1 menit sudah habis, jadi kudu dijawab. Silahkan. Kalau hitung-hitungan mulai ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kalau Iya. hitung-hitungan biasanya agak lama. Tapi mana Kak Rines? Biasanya Kak Rines nih betul nih hitung-hitungannya. Mana Kak Rines? Iya, Kak Rines kayaknya masih di jalan nih. Biasa kalau Kayaknya lagi baru diem, pulang dinas Kak betul. Rines. Biasanya Karena Kak Rines nih cepat Kak Mbak Eka. Sebelum-sebelumnya saya sama Mbak Fitri, sama Mas siapa satu lagi tuh? Mas siapa ya? Yang Aduh, cowok. iya, saya lupa lagi siapa itu. Yang suka Mas. sharing-sharing juga ya, Bu ya? Iya, seru juga tuh Masnya. Kayaknya dia udah ikut UKOM deh, udah selesai. Iya ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Berarti peserta Poko ini luar biasa semua ya. Alhamdulillah. Oke, dari Kak April yang menjawab A, Kasih Tim menjawab A. Kira-kira ingin dijelaskan? Ada yang ingin menjelaskan untuk soal hitung-hitungannya? Tolong mungkin Bapak Ibu yang sudah menjawab masih ingat rumusnya. Kalau minimal care kalinya berapa ya? Silahkan. Nggak apa-apa, nggak usah takut menjawab. Saya belum tentu benar loh, Bapak Ibu. Saya juga cuma manusia, nggak luput dari salah. Silahkan. Oke, Kayaknya mungkin soal dibuka, nomor 6 dibuka dulu rumusnya Mbak Eka, cukup mungkin biar pusing. memori Bapak Ibunya ingat. Ini Nah, dia ya. Nih, jawabannya itu di 3,48. Ingat, manusia nggak bisa kita mengambil setengah-setengah ya, karena ini hitungan ketenagaan. Kalau dia di atas 50, itu kita genapkan ke atas. Kalau dia masih di bawah 50 di belakang koma, kita genapkan ke bawah. Bapak Ibu, rumusnya kalau untuk ketenagaan, minggu dulu kita sudah bahas soal tentang klasifikasi pasien. Buka lagi soalnya yang sudah di-share oleh Mbak Eka ya. Soal saya itu lengkap pembahasannya.
Kalau minimal care itu apa, partial care itu apa, total care itu apa. Nah, kalau kita sudah tahu jamnya, minggu kemarin semua betul kan jawabannya? Jam minimal itu 1 sampai 2 jam. Kalau parsial itu 3 sampai 4 jam choice jawabannya. Kalau total care tuh di atas 8 jam. Minggu dulu, kalau nggak salah yang udah ikut minggu dulu di Poko, rata-rata juga betul jawabannya. Ini lanjutan soal dari klasifikasi pasien, yaitu menghitung jumlah ketenagaan. Di dalam konsep soal-soal UPOM manajemen keperawatan, Bapak Ibu bantu saya ya, ingatkan lagi, cuma pengaling aja. Kalau yang depan 12 itu, 1000 bisa aja tukang ketik soalnya ngubah. Yang 12 diubah jadi 10 orang, yang 8 diubah jadi 2 orang, yang 2 orang dijadikan 5 orang, itu cuma bahasa soal. Tapi yang Bapak Ibu ingat, yaitu rumus angka, kalau minimal care, itu kalau dia pagi hari, pengalinya 0,07. Kalau di siang hari, pengalinya itu 0,14. Jadi 12 pasien kita minimal tadi di soal dikali 0,14 itu dapatnya 1,68. Sudah parsial atau intermediate itu 8 orang, itu pengalinya kalau dia siang atau shift sore, perawatnya itu dikalinya 0,15, itu 1,2. Kalau yang 2 orang di total care, itu kalau siang itu 0,30, dapatnya 0,6, itu dapatnya di total 3,48, maka kita genapkan 3. Silakan dibantu Mbak rumusnya, biar Bapak Ibu nanti sambil di rumah bisa dibaca rumus ini. Saya sudah siapkan pembahasan selain ini. Di bawahnya slide selanjutnya. Minta tolong Mbak Eka buka. Nih, ini dia Bapak Ibu. Nanti ini mau di dalam buku Nur Salam nih lebih lengkap lagi. Ini saya udah simpulkan. Kalau Bapak Ibu nanti mau diubah di soal UKOM nanti mau berapapun jumlah pasien, kalau di pagi hari kriterianya minimal Bapak Ibu ya, itu pengalinya 0,17. Kalau siang tadi 0,14, kalau malam itu 0,07. Kalau parsial atau intermediate pasien kita itu pengalinya itu di pagi hari 0,27 ya Bapak Ibu, di siang hari itu 0,15, malam itu 0,10. Ini ketetapan. Rumus ini ketetapan. Kalau total pasien kita katanya tadi ada 2 orang kan, mau nanti di soal UKOM itu dirubah jadi 10 orang yang total, berarti 10 dikali 0,30. Karena soalnya mintanya di perawat siang. Kalau nanti perawat malam yang diminta, total itu kalinya 0,20 ya Bapak Ibu. Ingat aja, pagi 0,36, siang 0,30, malam 0,20. Ini bisa nanti di save atau minta ke Mbak Eka rumus ini. Ini paling angkanya aja di soal UKOM diubah. Ya, jumlah pasiennya aja yang berubah Bapak Ibu, tapi pengali ini tidak akan berubah. Ya, mungkin nanti UKOM masih lebih kurang sebulan lagi. Masih bisa Bapak sambil duduk dinas atau santai ngoret-ngoret di kertas biar memudahkan mengingat standar rumus di pagi, siang, malam. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima Jadi kasih Bu Dian. rata-rata terkecoh ya malam ini ya. Kak Ines belum muncul, kayaknya lagi nyetir atau di jalan. Biasa Kak Ines apalnya dia rumus ini biasanya. Iya. Hanya Kak Inesnya lagi nggak konsen ya, nggak apa-apa. Yang Heeh. Bapak Ibu yang lain sekitar 15 orang nih di luar Mbak Eka dan saya ada 15. Mudah-mudahan kesalahan malam ini akan mengingat kita dan mau membaca lagi rumusnya. Mudah-mudahan kalau keluar di soal UKOM, Bapak Ibu, adik-adik akan menjawabnya hitungannya betul. Oke, baik, Oke. amin. Oke, kita lanjut atau ada pertanyaan? Silahkan dari teman-teman semua, dari ibu-ibu, bapak semua. Baik, Lanjut Ibu, ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Oke, Oke. Soal terakhir ya, lanjut. Mbak Eka ya. Oke, soal terakhir. Iya, silahkan dijawab. Dijawab, dibaca.
Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Siapkan jawaban paling tepatnya nih. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal terakhirnya nih. Soal nomor 7. Oke, dari Kak Siti Maisaro menjawab E. Ada lagi atau Kak Siti ingin memberikan alasan? Silahkan. Ayo. Oke, Kak Dede juga menjawab E. Iya, Dede menjawab E ya. Oke. Silakan, ada lagi? Eva menjawab E, Nelly menjawab E, kemudian rata-rata jawab E ya. Ada yang berbeda jawabannya? Kak Rines juga jawab E. Oke, Kak Rines sudah muncul nih, Kak Rines. Oke, Yanti. Oke, Yanti juga jawab E. Oke. Kayaknya udah pada siap Mbak Eka, walaupun malam minggu, semangat-semangat semua Bapak Ibunya nih, luar biasa. Betul. Itu kemarin Mbak Eka kan saya sudah suruh baca soal minggu dulu saya terakhir masuk, kan kayak janji mengingatkan lagi ini pasien safety, yang tadi juga tentang safety, ini juga keselamatan pasien. Oke, ini ya rumusnya ya Bapak Ibu ya. Kalau merah muda itu untuk pasien berjenis kelamin perempuan, biru muda itu untuk pasien berjenis kelamin laki-laki, merah itu untuk pasien alergi obat, kuning itu untuk pasien dengan resiko jatuh, hijau itu untuk pasien alergi latek, ungu untuk pasien DNR atau donor resusitasi, abu-abu itu untuk pasien dengan pemasangan bahan radioaktif, terutama seperti kemoterapi. Jadi jawaban terakhir, soal terakhir kita malam minggu ini, jawabannya semuanya jawabannya E ya. Gelang Oke. berwarna biru karena dia berjenis kelamin laki-laki, menjawab merah karena pasien tadi ada di kata kuncinya dia alergi obat, menjawab kuning kenapa dia dipakaikan gelang kuning atau pemberian obat radioaktif. Good, luar biasa peserta malam minggu ini. Jawabannya E, jadi banyak sekali ya gelang yang dipakai pasien kita, merah muda, merah, kuning, abu-abu ya. Jadi komplit warna yang dipakainya. Nah, ini Bapak Ibu bentuk-bentuk soal yang sering juga keluar, tapi nggak harus jawabannya memakai ini semua. Kata kuncinya Bapak Ibu harus pahami merah muda itu pasti untuk jenis kelamin perempuan. Udah jelas kalau pasiennya perempuan, pertama merah muda dulu. Kalau ada pasiennya kata kuncinya dia alergi obat, berarti ingat alergi merah ya. Kalau pasiennya ada risiko jatuh, umpamanya kekuatan otot pasien didapat 4 umpamanya atau 3. Kemudian pasien penurunan kesadaran. Ini ciri-ciri pasien data fokus untuk risiko jatuh. Nah, berarti kita akan pakaikan gelang warna kuning. Ya, ini kata kunci ya Bapak Ibu ya. Kalau soalnya diubah berbeda dengan soal saya ini. Kemudian kalau dia pasien alergi latex seperti Hansaplast ya, kemudian jenis-jenis latex atau handscoon, karet ya, sejenis karet, pasiennya ada punya riwayat itu, berarti pasien kita ingat warna hijau. Kalau ungu, berarti pasien dengan DNR. Kalau abu-abu, kalau pasien kemo, rata-rata kita akan kasih memang gelangnya abu-abu. Jadi Bapak Ibu rata-rata udah betul malam ini. Saya bisa simpulkan Mbak Eka ya 2 rata-rata yang salah soal dari 7. Tapi ini udah luar biasa Mbak, lebih dari setara ya. Baik, Dan Ibu. betul-betul kita siap, sangat-sangat siap untuk menuju UKOM. Mungkin itu Mbak Eka dari saya. Oke, baik Ada Ibu. dari Mbak Eka atau teman-teman? Oke, terima kasih Bu Dian untuk materi-materi dan penjelasannya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Kira-kira gimana nih dari teman-teman semua? Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai soal-soal tadi? Silakan. Jika tidak, berarti soal nomor 7 tadi soal penutup kita di malam minggu ini. Asik. Oke, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Terima kasih juga buat kakak-kakak semua. Untuk malam hari ini, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Oke, link absensinya ya, sebentar ya. Terima kasih Bu Dian. Kalau misalkan memang ada yang ingin dikerjakan lagi, boleh Bu. Terima kasih. Nanti saya izin buat nge-remind lagi ya Bu ya untuk malam minggu selanjutnya. Kita nanti Ya. seru-seruan lagi di bimbel malam Ya. minggu Oke, selanjutnya. siap Mbak Eka. Oke. Saya banyak, insya Allah udah banyak waktu karena kesibukan saya juga mahasiswa lagi libur ya, mahasiswa lagi libur, Iya. belum mulai perkuliahan tempat kami. Jadi kalau ada sharing atau memang perlu bantuan Bapak Ibu dan Mbak Eka, saya insya Allah standby. Bapak Ibu malam ini terima kasih atas kerjasamanya. Saya sangat senang ya karena kita bisa menyelesaikan 7 soal dengan angka kesalahan 2 ya, itu udah termasuk luar biasa. Mudah-mudahan Betul. Mbak Eka dan tim selalu diberi keberkahan oleh Allah. Bapak Ibu juga, karena kita mencari ilmu, itu juga ibadah ya menurut agama kita Iya. masing-masing. Mudah-mudahan lelah kita akan diganti dengan lilah ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan akan menjadi amal ibadah dan menuju Bapak Ibu Oktober nanti UKOM-nya saya doakan 100%. Malam ini saya ucapkan terima kasih Mbak Eka kalau saya tidak maksimal atau belum maksimal memberikan pembahasan kepada Bapak Ibu melewati Mbak Eka dan timnya, saya siap dikritik atau beri masukan yang sifatnya untuk membangun kita. Malam ini saya izin keluar lebih dulu karena nggak enak sebentar lagi tetangga ada pesta, musiknya udah mulai terdengar di sini. Untung Iya. ada pesta malam biasalah ya, Iya, malam minggu ngepas berarti nggak Bu ya. enak, ngepas ini udah mulai organnya bunyi-bunyi dikit-dikit. Iya, betul. Alhamdulillah selesai ya. Bapak Ya. Ibu, saya mohon izin, Mbak Eka, saya izin. Iya Ibu, terima kasih. Insya Allah minggu depan di tanggal 16. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah sehat semua.